Tiada yang salah dengan cita-cita. Niki mulai merasakan betapa dirinya tertarik pada seni. Saat duduk di bangku SMA, cita-cita Niki mulai sedikit mewujud nyata. Keikutsertaannya di ajang pemilihan model membawa Niki pada babak baru dalam hidupnya. Yang membuat saya lebih dikenal lagi, saya memenangkan sebuah ajang pemilihan model di salah satu majalah di Indonesia. Itu awalnya juga saya agak bimbang ya, gitu. Karena saya udah lumayan sering nih di iklan, gitu. Apa saya perlu ikut pemilihan lagi apa enggak? Gitu. Ini kakak yang cowok, mau nggak nih? Gitu. Enggak usah gitu. Tapi ternyata dikirimin. Dikirimin dan masuk unggulan, semifinalis, masuk finalis gitu. Sempet nggak pede juga karena pas ketemu akhirnya datang. Oke, yaudah ini karena kakak yang ngirim dan kakak kayaknya insist banget, kakak yang cowok ini. Ya datang, ngeliat saingan juga tinggi-tinggi kan. Saya nggak terlalu tinggi gitu. Mereka yang kayak 180, 170, mukanya ya keren-keren lah semuanya gitu. Udahlah, jadi finalis juga udah beruntung gitu. Tapi ternyata menang juara 1 gitu. Padahal yang paling pendek dan pada saat itu paling tua. Niki justru merengkuh kemenangan dalam ketidakpercayaan. Terus mengedepankan impian menjadi sutradara, ia pun melangkah ke lahan impian seni lainnya, yakni menjadi artis. Mungkin seperti cerita standar pada umumnya ya. Ke mall, ketemu agensi yang nawarin, mau syuting gak? Wah, seneng banget kan. Iya mau. Pas datang ternyata kayak 200 orang gitu. Oke, saya ngapain? Ya udah duduk aja situ, ntar tepok-tepok. Tapi ya apa ya? Ya memang mungkin harus dari situ gitu. Ada bintang mungkin yang ya keberuntungannya dia bisa langsung dapat peran, langsung dapat langsung dapat posisi yang enak gitu. Kalau saya bukan yang seperti itu. Saya memang benar-benar harus merintis dari bawah. Dikala karir tengah dirintis, orang tua Niki dan saudara-saudaranya justru memilih pindah hunian ke Australia. Saat itu Niki benar-benar bingung. Akhirnya terbang juga ke negeri Kangguru. Namun apalah daya, ternyata Niki belakangan memilih kembali ke tanah air seorang diri. Ya ternyata memang Tuhan ngasih jalannya berbeda gitu. Nggak tahu, memang bukan dunianya. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Kondisinya adalah saya sendiri di Indonesia. Keluarga saya semua ke Australia gitu. Dan saya hidup dan berkarya dan berkarir juga ternyata memang Tuhan menetapkan di Indonesia. Mungkin kurang nyaman atau gimana kali di sana. Gitu. Karena dia sempat di sana nggak lama sih. Ya dia balik lagi ke sini mungkin lebih enak di sini kali. Karena yang aku tahu emang dunianya dia di sini. Terus berkarir, saya tahan sampai akhirnya sempat nggak kuat juga. Udah deh ke Australia lagi. Sempat kuliah, sempat ngambil bahasa Inggris sebentar untuk memperlancar. Terus sempat ngambil masak, kuliah masak. Tapi nggak saya teruskan sampai kan pencapaiannya adalah jadi chef gitu. Saya nggak terusin gitu. Nggak. Akhirnya saya pulang lagi ke Jakarta. Ya udah, saya sempat kuliah juga di Jakarta broadcast. Sendirian di Jakarta, ia pun memberanikan diri menjajal dunia akting yang dilakoni dari bawah sekali, yakni mengikuti pelatihan akting yang kelak membawanya ke layar sinetron. Tawaran selanjutnya datang waktu itu sebuah film. Ternyata buat film festival. Film festival ini membiayai saya untuk belajar akting sama Eka Sitorus. Niki dulu datang ke Abang dibawa oleh seorang sutradara. Dia belajar akting sama Abang khusus untuk film tersebut. Jadi bedanya kalau hanya belajar kayak begitu itu kayak reading aja. Nah, Niki pada saat itu belum tahu metode akting. Jadi dia hanya reading aja sama Abang. Tapi akhirnya setelah reading itu dia masuk gelombang pelopor dari Sakti Aktor Studio, salah satu daripada artis yang ikut di kelas acting. Itu Niki. Dan saya bisa kenal dia karena film ini.
Ternyata film itu nggak jadi dibuat. Tapi saya sudah dapat ilmunya yang bisa diaplikasikan di karir saya kan. Ya udah akhirnya setelah itu saya dapat tawaran sinetron Bidadari. Nah di situ saya mulai melambungkan nama saya lebih lagi. Gitu. Segera ke sana. Kiprah Niki di dunia akting tidak berhenti pada sinetron semata. Ia pun merambah layar lebar dengan melakoni peran di berbagai film seperti Menculik Miyabi, Lo kenapa sih ya? Kenapa? Lo nggak bisa dapetin cewek beneran. Makanya lo jangan kebanyakan nonton. Lo jangan kebanyakan ngayal ya. Masalah jadi tambah ribet deh, An. Sekarang apa yang harus gue lakuin, An? Kalau gue cerita langsung ke Jessica. Kalau ditanya di mana titik saya menemukan kalau saya dalam hidup saya benar-benar mencintai acting adalah ketika saya bisa menikmati sebuah adegan. Awal-awalnya saya cuman beradegan cuman yang ada di otak saya aja gitu. Saya mengucapkan kalimat yang dihafal dengan baik, dengan ekspresi yang diarahkan. Plan. Itu ya apa ya? Ya standar gitu aja. Tapi ketika kita bisa hidup dalam adegan yang dibuat dan diarahkan sutradara, real. Itu benar-benar apa ya? Sensasinya luar biasa gitu. Tuntutan seorang aktor adalah terbuka ketika aku mempresentasikan diriku. Aku tidak perlu jadi orang dalam kehidupan sosialku yang terbuka seperti itu. Yang penting aku terbuka ketika aku berada di atas panggung untuk pentas atau di depan kamera. Itu Niki. Pada akhirnya, khayal itu akan mewujud nyata. Seperti Niki yang berhasil menjemput impian sebagai artis, juga sutradara lewat video klip besutannya berjudul Indah Cintaku, yang sekaligus menasbihkannya menjadi penyanyi. Cintaku terasa sempurna karena hatimu. Tujuannya pada saat itu adalah menyenangkan orang tua. Ya mungkin mereka berkecukupan gitu. Cuman ya kembali lagi ke kakak saya. Pada saat itu kakak saya bisa setiap kali pulang dari kerjaannya dia membelikan sesuatu buat orang tua. Baju, entah makanan, entah apa. Yang which is anak-anak lain belum punya penghasilan. Jadi saya ngeliat, wah enak juga ya gitu. Bisa nyenengin kayak gitu. Kakak saya udah terjun di entertain duluan. Itu sekitar tahun 90-an. Nia Lavenia. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Ya akhirnya banyak belajar juga dari pengalaman-pengalaman dia karena saya sering nganterin pada saat itu. Ditanya sama kakak gitu, Nick yakin mau di entertain? Yakin? Kenapa? Gitu. Ini pas awal-awal jadi figuran itu ya. Dia bilang ya dunianya seperti ini dijelasin, ya kamu harus jadi pribadi yang memilih jalan yang benar gitu. Oh iya gitu. Oke, didengerin lah semuanya gitu. Niki yang penyendiri dan senang berkhayal itu pada akhirnya merenangi kehidupan penuh cinta yang bertabur banyak kisah. Sebuah romansa yang berhimpit kabar kasmaran dengan beberapa artis kelas wahid di negeri ini sebelum akhirnya ia berjumpa cinta sejatinya. Aku tuh lagi jalan sama teman, kebetulan terus aku pulang ke rumah duluan 5 menit lebih awal. Nggak berapa lama ternyata temen aku bilang, iya kebetulan temen aku datang barengan sama Niki gitu. Oh ya cuman sepintas gitu aja.